Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak soleh dan soleha, insyaallah hari ini kita akan belajar mengenai volume prisma. Prisma segitiga. Oke, karena kita berbicara pada volume prisma segitiga, nah, coba perhatikan anak soleh dan soleha. Prisma segitiga itu terbentuk dari, bisa terbentuk dari sebuah balok yang dipotong dua. Oke, kita potong dua ini balok. Oke, jadilah ini. Jadi, nah dalam volume balok itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, fokus kita di sini karena namanya prisma segitiga, maka apa artinya? Alasnya yang berbentuk segitiga. Perhatikan alasnya sama penutupnya ya. Alas sama penutupnya, alasnya berbentuk segitiga atau yang ini ya, sama ya. Nah, saya tidak akan terlalu membahas mengenai penurunan rumusnya karena saya yakin kalian pasti pusing kalau saya menurunkan lagi rumusnya, sehingga mengapa bisa rumusnya seperti ini, seperti itu ya. Langsung saja, yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu dalam prisma adalah perhatikan alas sama penutupnya harus sama, tidak boleh beda. Kalau beda bukan prisma namanya, ya. Alas sama penutupnya harus sama. Karena di sini namanya prisma segitiga, berarti alasnya atau penutupnya yang berbentuk segitiga. Nah, sehingga volume dari prisma rumusnya sama semua, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, karena kita berbicara pada prisma segitiga, maka luas alasnya apa sih? Luas alasnya berarti luas segitiga. Oke, masih ingat mengenai luas segitiga waktu pelajaran kelas 4? Insya Allah masih ya. Nah, kalau masih ada yang sama-sama mengenai luas segitiga, nah di sini saya kasih jenis-jenis segitiga beserta luasnya. Nah, jadi nanti dalam prisma segitiga itu akan ada bentuk alas atau penutupnya itu bentuk segitiganya beda-beda. Ada yang berbentuk segitiga sama sisi, sama segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, dan segitiga atau segitiga sembarang ya. Oke, nanti rumusnya luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, karena di sini ada kata tinggi, perhatikan ya. Perhatikan, ada tinggi prisma dan ada tinggi segitiga. Perhatikan itu ya. Jadi harus paham betul yang mana tinggi segitiga, yang mana tinggi prisma. Oke, saya ulangi lagi, tinggi prisma itu adalah jarak dari sisi penutup dengan sisi alas ya, jaraknya. Nah, bisa yang ini ya. Kalau ditelentangkan nanti bisalah kalian lihat ya. Oke, perhatikan itu ya. Oke, sekali lagi, rumusnya untuk segitiga adalah alas kali tinggi baru bagi 2. Nah, tanda-tanda bagaimana sih alas sama tinggi dalam segitiga? Nah, biasanya dikasih tanda siku-siku begini. Ini. Tanda kayak kotak ini ya. Nah, ini tanda siku-siku namanya. Berarti alasnya semuanya ini, tingginya ini ya. Jangan setengahnya ya. Nah, ini juga. Nah, ini alas tingginya, ini alasnya. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai volume prisma, ayo kita lihat di soal latihan asyik mencoba halaman 167. Nah, pada nomor 1 jelas mudah sekali karena sisi prismanya itu dikasih ke atas ya. Nah, coba perhatikan di sini ya. Pastinya kalian bisa. Nomor 1 ini saya tidak akan bahas. Nomor 2 juga ya. Nomor 3 sama nomor 3. Oke, bisa nomor 2, nomor 4 tadi saya sebut. Nomor 2. Nomor berapa lagi ini? Nomor 5, nomor 5, nomor 3. Oke. Nanti di sini saya akan bahas nomor 3 sama nomor
nomor 4 ya. Nomor 3 sama nomor 4. Oke, 2 nomor saya bahas, sisanya kalian bahas ya. Kerjakan ya. Nomor 3 sama nomor 4. Oke. Karena saya akan membahas nomor 3 sama nomor 4, saya potong dulu, ambil dulu soalnya nomor 3. Oke. Nomor 3. Oke. Kita tulis dulu diketahui ya, supaya lebih gampang diketahui. Nah, supaya kalian itu gampang. Oke, yang pertama kalian harus tentukan dulu, kan tadi ada luas alas sama tinggi. Nah, pertama tinggi dalam kurung tinggi prisma T atau dalam kurung tinggi prisma, supaya kalian bisa bedakan ya. Nah, berapa tingginya? Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa tinggi prisma itu adalah jarak dari sisi penutup dengan sisi alas. Bagaimana sih caranya kita mengetahui sisi alas sama sisi penutup? Biasanya sama, tidak beda. Oke, yang mana ini dia? Nih, perhatikan, ini anggaplah alas karena ditelentangkan. Ini alas, ini maksudnya sisi alas ya, sisi bawah. Nah, ini sisi atas karena ditelentangkan ya. Oke, berarti yang mana tinggi prisma? Ini dia. Ya, ini tinggi prisma. Jarak dari sisi alas sama sisi penutup. Oke, ayo kita isi kembali. Berarti tingginya adalah 20 cm. Nah, sekarang kita masuk ke alasnya ya. Alasnya kita katakan dulu, alasnya berbentuk segitiga ya, supaya kalian bisa. Oke, karena berbentuk segitiga ada yang disebut dengan alas dalam segitiga. Alas segitiga yang mana? Nah, karena di sini dipisahkan ya, di sini dipisahkan segitiganya. Ini dipisahkan segitiganya. Penentuan anunya ya, penentuan alas sama tingginya. Nah, kalau ini 5 kita pindahkan ke sini, ini kan sama, ini nanti 5 di sini ya. Berarti alasnya adalah 5 cm. Tingginya berapa? Tinggi, ingat ya, bukan tinggi prisma tapi tinggi alasnya. Tinggi alasnya berapa? 4 cm. Nah, baru setelah itu kita hitung luas alasnya. Apa rumus luas alas tadi? Alas kali tinggi baru kita bagi 2. Alas kali tinggi. Nah, kita tulis saja bagi 2 begini ya. Tulis manual begitu saja. Sehingga luas alasnya sama dengan alasnya 5. Nah, kali 4. Gampang nih ya. Nah, bagi 2. Oke, kita kali dulu. 5 kali 4 itu 20. Kemudian kita bagi 2. Nah, baru kita bagi 2. Wah, berapa itu? 20 bagi 2. Wah, gampang nah, yaitu 10 cm pangkat 2 ya. Oke. 10 cm pangkat 2. Oke. Nah, apa langkah selanjutnya ya? Kita hitung volumenya. Oke. Nah, luas alasnya sudah. Sekarang ditanya. Oke, apa yang ditanya? Ditanya adalah volume. Nah, karena volume yang ditanya, apa rumus volume tadi? Rumus volume adalah luas alas kali tinggi. Kan tidak, tadi kan sudah kita dapatkan luas alasnya adalah 10. Baru kita kalikan tinggi. Tinggi prisma yang mana? Tinggi prisma adalah 20. Sehingga volumenya adalah gampang nah, 10 kali 20. Nah, kalian tulis saja 1 kali 2 baru kasih masuk nolnya 2, yaitu 200 cm pangkat 3. Gampang sekali ya. Nah, anggaplah 3 itu bagus. Oke.
Bisa kan anak soleh dan soleha? Oke, pasti bisa lah. Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, kita akan lihat lagi soal nomor 4. Ya, 4. Nanti kalian sisanya. Oke, kita akan jawab lagi soal nomor 4. Oke. Kita ambil dulu. Nah, cara jawabnya sama, kita copy saja ini ya. Kita copy dan pindahkan. Oke. Nah, perhatikan. Nah, langkahnya sama. Kalian boleh mengcopy apa yang saya tulis di sini. Nah, kalian boleh copy. Nah, sekarang ayo kita mulai dengan tinggi prisma. Karena ini bentuknya aman terkendali, maka tinggi prisma adalah 14 ya. Oke, alasnya. Nah, di sini ada 3 bentuk alas sama penutupnya, ini ada angka 10, ada 6 sama 8. Nah, dengan memperhatikan segitiganya, segitiga apa ini? Nah, perhatikan di sini ada tanda ininya, perhatikan ada tanda siku-sikunya ya. Nah, segitiga apa tadi kok? Coba kita lihat lagi segitiganya. Nah, berarti segitiga siku-siku. Berarti ini disebut dengan kemiringan. Gak usah kalian hiraukan. Yang mana yang diperhatikan nih? Alas sama tinggi. Jadi, 10 ini tidak berarti karena dia adalah kemiringan. Gak usah itu namanya pengecoh. Berarti alasnya 6, tinggi dari segitiga itu adalah 8 ya. Oke, gampang kan? Gampang lah. Oke, langsung saja. Alasnya 6, tingginya 8 untuk segitiga. Sekarang kita ganti 6 kali 8 bagi 2 sama ya. 6 kali 8 48 bagi 2 gampang. Nah, berapa? 24 cm pangkat 2. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah volume. Oke, rumus volume sama ya. Oke, nanti rumus volume nanti luas alasnya tadi sudah didapat 24 kali lagi dengan 14 sebagai tingginya. Nah, sekarang kita kalikan 24 kali 14 berapa ya? 24 kali 14. Silakan kalian coba hitung 24 kali 14. Nah, berapa ya kira-kira? 336 cm pangkat 3. Oke. Pangkat 2. cm, anggaplah 3 saya ini bagus. Oke, cm pangkat 3. Oke, gampang kan? Gampang lah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.